Senada dengan Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan benarkan dugaan Kabareskrim Polri Komjen Agus Ardianto terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pernyataan terdakwa obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat itu sekaligus menyebutkan mantan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Rudolf Nahak terima uang sebesar Rp5 miliar. Dia mengungkapkan fakta tersebut lantaran yang memeriksa sejumlah pejabat Polri di Propam adalah dirinya. Hasil tertuang dalam surat laporan hasil penyelidikan bernomor RND-137 IIIWAS 2/4/2022, Ropaminal. Hendra mengungkapkan keterlibatannya dalam memeriksa sejumlah oknum petinggi Polri yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tambang ilegal Aibtu Ismail Bolong tersebut. Dia menegaskan jika Kabareskrim Polri juga terlibat dalam kasus tersebut. Mantan Karopaminal Div Propam Polri itu buka suara soal adanya dugaan aliran dana masuk ke rekening petinggi kepolisian di Polda Kaltim terkait bisnis tambang ilegal yang berkaitan dengan kasus Ismail Bolong. Hal ini merujuk dari laporan hasil penyelidikan, LHP, yang dilakukan Propam Polri. LHP yang bersifat rahasia dan ditandangani Hendra Kurniawan tersebut telah beredar luas di kalangan awak media. LHP yang bernomor RND-137 IIIWAS 2.4/2022, Ropaminal itu tertanggal tanggal 18 Maret tahun 2022 dan ditujukan kepada Ferdi Sambo mantan Kadif Propam. Bukan hanya soal aliran dana tersebut, mata uang asing yang diterima Rudolf tersebut juga tidak dibantahnya. Saat ditanyai awak media lebih lanjut soal aliran dana saat terdakwa obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua itu enggan berbicara. Namun dia meminta awak media yang ada di PN Jakarta yang meliput sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua itu diminta mengonfirmasi ke pejabat Polri saat ini. Sementara terkait keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang tersebut juga dikatakan mantan anggota Polri itu adalah sebuah kebenaran dan sesuai fakta. Kata Hendra, hal itu sesuai dengan hasil laporan hasil penyelidikan, LHP, dengan nomor R1253, WAS 2/4/2022, 4 Div Propam tanggal 7 April tahun 2022. Surat itu ditandatangani oleh suami Putri Chandrawati. Bahkan surat itu sudah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Time sama dengan 0.4S lebih besar dari fakta tersebut karena Hendra mengatakan bahwa yang memeriksa dalam laporan hasil penyelidikan tersebut adalah dia dari Divisi Propam Polri. Dia menegaskan laporan hasil penyelidikan tersebut tidak fiktif. Sebelumnya Ferdi Sambo buka suara soal kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ada keterlibatan orang nomor 1 di reserse Polri tersebut. Dia menyebutkan hal tersebut sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Surat tersebut yakni nomor R1253, WAS 2/4/2022, 4 Div Propam tanggal 7 April tahun 2022. Bahkan kata terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat itu bahwa surat yang ditandatanganinya telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Meski mengakuinya, namun dia enggan membeberkan secara rinci siapa saja anggota Polri yang terlibat selain Kabareskrim. Untuk menjawab hal tersebut, mantan pimpinan almarhum Brigadir Yosua tersebut minta dikonfirmasi langsung dengan pejabat yang berwenang. Sebelumnya surat laporan hasil penyelidikan, LHP, yang bersifat rahasia itu ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri. Dalam dokumen poin tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipiter. Uang tersebut diserahkan sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipiter Bareskrim. Uang koordinasi juga diberikan kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerjanya. Nominal yang diberikan tersebut dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November, dan Desember tahun 2021 sebesar Rp2 miliar.
Kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan, IUP. Namun tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek Polres Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Time sama dengan 0.4S lebih besar dari. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.